Mas, udah mulai kamera. Udah mulai. Iya. Saya di pause. Jadi gini ya teman-teman, vlog hari ini sebenarnya bukan membahas tentang musik. Ini hanya sekedar lagi pingin mencari suasana yang enak, karena siang tadi hampir sekitar 1,5 jam itu aku sama ini lagi di tempatnya Mas Thomas. Nanti akan aku kasih tahu orangnya yang mana. Jadi habis bongkar-bongkar drone, praktek drone, bedah drone. Kenapa? Nah, pertanyaan itu sebenarnya menyambung ke pertanyaan beberapa teman atau sahabat Hampat. Mas, kok nggak pernah sih lagi explore kemudian nerbangkan drone seperti itu kan? Jawabannya ada di video vlog hari ini. Setelah hampir 1,5 jam aku bedah drone itu, ada kerusakan sebenarnya pada bagian baling-baling. Sudah aku belikan spare partnya 4 sekaligus, yang A sama B, kabel merah hitam dan kabel kuning dan putih. Meskipun hanya satu baling dinamo motor saja yang rusak, tapi aku sekalian dah, siapa tahu nanti bisa dijadikan spare part yang untuk kedepannya gitu kalau ada kerusakan lain. Dan ternyata permasalahannya bukan di bagian dinamo motor ternyata. Jadi bisa aku bilang ya rugi enggak sih sebenarnya, justru malah ada ilmunya. Dan berikut ini akan aku perlihatkan drone-nya ada di bawah. Ini dinamo bekas dari hasil bedah yang aku lepas bersama si Thomas. Perjuangan loh untuk buka satu dinamo motor ini, perjuangan. Jam 2 tadi ya? Jam 2, hampir 1 jaman lebih. 2 jam lebih. Bedah-bedah ini, kerusakan yang opor, ganti satu spare part ini loh, sejam lebih. Nah, ini yang lama, kemudian ini yang baru. Dan ini spare part 3 lagi. Ini yang kabel merah hitam, ini kabel kuning putih. Nah, ini tuh yang baling-baling B, maksudku dinamo motor yang B. Dan ternyata kerusakannya itu bukan pada di dinamo motor yang dari awal. Aku sudah hampir 6 bulan itu vakum, nggak main drone. Jadi setiap explore aku juga nggak bawa drone, itu hampir 6 bulan. Ya, yang aku fokuskan, aku pikir di dinamo motor yang ada kerusakan, ternyata bukan. Setelah kita bedah, kita ganti dengan dinamo motor yang baru, sempat muter. Oke, ini aku nyalakan dulu, kemudian remote-nya. Nah, ini loh pemirsa, kalau misalkan kelihatan, ini nggak muter ini. Oke, biar diangkat sama si Thomas. Jadi baling dinamo motor yang A ini nggak muter. Kalaupun muter, awalnya sempat muter, tapi begitu throttle-nya aku naikkan full atau nggak perlahan-lahan, nah ini aku lepas, mati sendiri. Dan ini yang menyebabkan waktu itu droneku jatuh. Aku mikir kenapa jatuh, dan aku fokus ke dinamo motor. Oke, dinamo motor rusak, aku ganti. Nunggu tabungan, begitu ada tak belikan spare part langsung 4 dinamo motor. Begitu sudah tak ganti, tak pasang yang baru, ternyata permasalahannya bukan di dinamo motor, tapi pada bisa dibilang motherboardnya drone Sima X8 Pro. Mungkin kalau di komputer ya aku sih tahunya kalau kayak gini motherboard sih istilahnya lah. Aku nggak tahu kalau di istilah drone apa ya, kira-kira nggak tahu, tapi motherboard lah, induknya, otaknya bisa dibilang yang menyalurkan ini, menerima perintah dari remote untuk menyalakan baling-baling, drone angkat, maju, mundur, kanan, kiri, ya ini. Jadi yang error dari sini. Jadi bukan dinamo motor. Dan sebenarnya sih dari hasil bedah hari ini sebenarnya banyak pelajaran yang bisa
aku petik gitu loh, dan bisa aku share juga ke teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang belajar untuk menerbangkan drone pemula. Ini kan drone pemula yang aku pilih sebagai drone pemula yang aku pikir ini paling tepat sih, karena GPS-nya kan nggak diragukan lagi, meskipun kameranya mungkin iya, tapi selama aku menggunakan drone ini aku menggunakan kamera action cam kuat juga untuk diangkat. Nah, saranku sih, pesanku ya mungkin buat teman-teman yang juga ada kerusakan di drone itu mungkin diteliti dulu lebih detail. Kalau aku sih bisa dianggap aku kesusu loh teman-teman, kesusu banget, langsung fokus. Oke, dinamo motor mati, rusak, nggak mau muter, tak belikan langsung. Setelah tak pasang, ternyata motherboardnya. Cuman nggak tahu ya apakah ada alat yang bisa mendeteksi kerusakan dari sebuah drone itu dari mana aja. Kalaupun ada alatnya sih sebenarnya lebih mempermudah sih untuk kita mendeteksi kalau kerusakan ada di situ sebenarnya. Ya udah, akhirnya nggak bisa terbang ini karena motherboardnya yang rusak. Kalaupun motherboardnya diganti ya gambarannya sama kayak beli drone baru, gambarnya kayak laptop lah, laptopnya rusak motherboard, daripada ganti motherboard mending beli laptop baru. Seperti halnya juga sebagai drone. Nggak tahu lah, nanti kalau ada tabungan lebih mungkin aku langsung upgrade ke pelet Anafi seperti Arya Dega, karena banyak ilmu juga yang aku tangkap dari Arya Dega. Kenapa aku kok jatuhnya ke pelet Anafi? Kalau jelas aku sudah menggunakan drone pemula untuk belajar sama 6 bulan, bagiku cukup lah sampai aku tahu detail-detail kerusakannya, sampai bongkar sendiri, bedah sendiri. Menurutku itu sebuah ilmu untuk melengkapi kalau kita ingin menjadi pilot drone. Jadi bukan hanya sekedar punya drone, kita terbangkan, dapat video bagus, foto bagus, udah turun, enggak. Semua perlu dipelajari, perlu dipahami kita kalau ingin menjadi seorang pilot drone yang benar-benar ingin mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau hanya sebatas hanya sekedar punya gitu, ya udah, kalian gak usah mendalami detail sebagai pilot drone. Kalau aku sih karena ingin benar-benar memiliki sertifikat pilot drone, meskipun dari awal dulu kan bertahap lah, sampai nantinya mungkin akan aku upgrade punya pelet Anafi. Ya udah, aku coba bongkar-bongkar sendiri, dan dari sinilah aku banyak dapat ilmu sebenarnya. Aku tahu seluk-beluk tentang drone itu apa, dari permasalahannya, kerusakannya, terus segala macam lah yang mengenai tentang drone tersebut. Nah, kalau dari spare part yang aku beli, kalau misalkan akhirnya nggak kepake karena kerusakan ternyata ada di motherboard, ya itu dari kecerobohanku sendiri, kesusu. Intinya kalau kalian juga memiliki drone pemula, kalau ada kerusakan diteliti dulu, diteliti, kemudian mungkin tanya-tanya lah teman-teman yang lain yang mungkin kerusakannya juga hampir sama yang dialami gitu. Kalau aku sih bisa dibilang kesusu, jangan ditiru. Kesusu itu ya mungkin ada kerugian ada enggak. Kalau misalkan budget yang sudah kita keluarkan banyak untuk beli underdealnya sekarang mungkin ya kerugian di situ, tapi ya untungnya sih underdealnya nggak begitu tinggi sih. Nilai-nilai yang aku keluarkan untuk beli 4 dinamo motor itu 200 lah, nggak nyampe 200 lebih, 200 kurang gitu. Sekali lagi, jangan kesusu teman-teman, teliti dulu secara betul-betul baru diberikan spare part yang sesuai. Dan akhirnya ya udah, kalau dibilang mubazir enggak sih, ini bisa tak museumkan buat sharing juga. Kalau nanti misalkan aku sudah masuk ke komunitas drone, ini kan bisa sebagai pembelajaran. Oh, droneku pernah nih ada kerusakan tentang ini, buktinya mana? Ada. Jadi ini nggak akan aku buang, nggak akan aku singkirkan, tapi akan aku museumkan, termasuk dengan underdeal yang baru ini. Baterai juga ada 3, yang satu udah nempel di sini. Yang ini baterainya kembung. Baterai kenapa bisa kembung? Kalian bisa cek di channelnya Arya Dega, di situ banyak informasi. Jadi jangan sembarangan menaruh suhu temperatur pada baterai drone, karena sangat mempengaruhi baterai tersebut bisa kembung. Kalau udah kembung gini ya nggak bisa terbang. Padahal satu baterai untuk Sima X80 ini kurang lebih 170 ribuan. Lumayan kan? Seperti itu. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat banget buat kalian yang juga memiliki drone pemula. Sekali lagi yang aku tekankan, jangan kesusu. Sampai jumpa.